Karena memang katanya ada kolam air hangat di kawasan persawahan Kedung Sari di Kelurahan Gunung Gedangan di Magersari, Mojokerto. Udah pernah belum ke Mojokerto? Udah dong. Belum. Mojokerto tuh Jawa Tengah. Timur kan ya? Jelas nggak pernah ke sana. Tuhan telah menutup aibmu tapi kau buka di detik sore. Jadi memang katanya ini jadi sorotan karena kolam yang terletak di balik perumahan Tribuana Residence ini diduga kuat jadi tempat berkumpulnya kaum homo. Kita akan elaborasi ini lebih jauh barengan sama teman-teman dari Detik Jatim. Nah bener kan Jatim kan? Ada Mas Enggran Eko Budianto. Selamat sore Mas Enggran. Sore Edo dan juga Anita. Iya, selamat sore. Wah, Mas lagi di mana? Lagi di lokasi nih. Samping kolam nih kayaknya nih. Iya, saya berada di area depan dari kolam tersebut, yaitu tepatnya di lingkungan Kedung Sari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Mas, ini lokasinya dipilih di situ, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran ke kita, apakah memang view di depan situ bagus banget ataukah karena posisinya memang tersembunyi gitu, hidden gem gitu. Kalau kamera diputar kelihatan nggak Mas? Putar ke depan gitu. Apa kameranya still berada di belakang saya posisi kolamnya. Di belakang itu, oke. Ya. Seperti apa Mas? Jadi memang kolam ini dulunya untuk ini ya bekas pengeboran minyak, namun karena ya sekitar tahun 90-an begitu. Tapi karena nggak keluar minyaknya, justru keluarnya air panas begitu, sehingga ditinggalkan. Sekitar informasi, lahan ini asetnya pemerintah Kota Mojokerto begitu. Ketika ditinggalkan, air hangat itu masih keluar gitu dari dalam tanah dan sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, warga setempat untuk mandi. Jadi dia kolam terbuka gitu Mas ya? Kolam terbuka Mas. Oke, jadi tidak dikelola oleh siapa-siapa, cuma dia dipakai sama warga-warga yang pengen mandi aja gitu di situ, kayak air sungai aja gitu ya? Betul. Areanya terbuka. Sebelah timur atau sebelah kanan saya ini adalah perumahan Tribuana Residence. Jadi jaraknya cukup dekat nih di belakang perumahan tersebut. Ya kira-kira 15-20 meter aja dari cuma berada di belakang perumahan sehingga memang tidak ada aktivitas warga perumahan di area kolam ini. Tersembunyi gitu ya. Ya, dari jalan depan saya ini adalah jalan raya yang menghubungkan Kota Mojokerto, alternatif gitu ya, dari Kota Mojokerto menuju ke Jalan Nasional atau Jalan Bypass Mojokerto. Yang memang nggak seberapa rame sih jalannya. Kalau kolam sama jalan ini jaraknya kurang lebih 50-100 meter lah. Cukup dekat dari jalan. Cuman kalau malam itu memang nggak ada penerangan di sini. Baik. Kondisinya memang gelap begitu. Mas, ini katanya udah jadi rahasia umum nih untuk tempat para kaum gay katanya di sana untuk berkumpul atau tanda kutip kencan gitu. Baik, jadi bisa saya jelaskan di sini bahwa kemarin kami coba menelusuri mencari narasumber dari masyarakat setempat. Memang informasi bahwa kolam ini menjadi tempat berkumpulnya kaum gay itu sudah sejak lama begitu. Maksudnya masyarakat ini sudah mendapatkan informasi itu. Desas-desus bahwa kolam ini menjadi tempat berkumpulnya kaum gay itu sudah didengar lama oleh masyarakat setempat, yaitu warga lingkungan Kedung Sari. Beberapa warga, semisal warga di depan di pinggir jalan sana, depan saya itu menyampaikan aktivitas terakhir kali untuk perkumpulan para pria itu sekitar tahun 2023. Namun yang salah satu warga perumahan Tribuana Residence kemarin menyampaikan ke kami juga ramainya kolam ini ketika malam hari, yaitu mulai jam 9 malam sampai tengah malam, bahkan sampai lewat tengah malam ya, sampai dini hari itu berlangsung sejak lama. Beliau itu narasumber kami ini sebelumnya kan dari Surabaya, terus pindah ke perumahan sini itu sekitar tahun 2011. Ketika dia pertama pindah itu 2011 itu sudah ramai area kolam ini ketika malam hari. Dan dia narasumber kami ini menyampaikan bahwa tidak ada suara perempuan, tapi yang dominan ramainya itu ya suara laki-laki. Tapi dia tidak pernah melihat langsung nih apa aktivitas
sekumpulan pria tersebut di kolam ini. Kalau warga perkampungan Kedungsari, warga yang di kampung itu menyampaikan memang ada kasus bahwa ini sekumpulan orang umum, tapi mereka tidak pernah melihat langsung bahwa para pria ini melakukan kencan di lokasi ini. Nah, spekulasi bahwa kolam ini menjadi tempat mesum sesama pria begitu, itu awalnya dari temuan-temuan sampah di sekitar kolam di belakang saya sana, bahwa ada beberapa sampah berupa bungkus, bungkus kondom, kemudian bungkus pelumas atau pelicin gitu ya. Kemudian yang sampah paling banyak itu berupa bungkus sampo, bungkus sabun mandi, ada juga celana dalam pria begitu. Itu yang kemudian dikait-kaitkan sehingga ada spekulasi bahwa ini tempat mesum atau tempat berkencannya kaum homo atau kaum gay begitu. Oke, ini pertama kalinya nggak sih Mas ini dilakukan penggerebekan, atau sebenarnya karena masyarakat di sana udah banyak yang tahu, rahasia umum juga, sudah pernah dilakukan peringatan sebelumnya? Baik, jadi berdasarkan penuturan beberapa warga, Ketua RT ini ikut RT 3 RW 2 begitu ya, Kedungsari. Ketua RT juga dan bersama dengan warga itu sudah beberapa kali melakukan mendatangi lokasi ini atau mengecek begitu ya. Ketika malam hari ada aktivitas seperti itu, ada aktivitas sekumpulan pria. Namun keterangan yang kami peroleh bahwa mereka belum pernah sekalipun menangkap basah sekumpulan pria ini melakukan kencan atau berhubungan begitu. Yang mereka dapatkan sebatas ya ada sekumpulan pria mereka mandi di kolam ini, tapi ketika menjelang subuh gitu, atau ya masih dini hari lah. Keterangan itu saya peroleh dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP Kota Mojokerto juga, yaitu Bapak Abdul Rahman Tuwo. Kemarin beliau menyampaikan karena lokasi ini viral, Satpol PP Kota ini mengumpulkan data begitu, Edo dan Anita. Mereka mengumpulkan data dan mereka mendapatkan rekaman video dari Kelurahan Gunung Gedangan. Video itu dari penuturan Pak Tuwo, video itu merekam warga ketika mengecek lokasi ini menjelang subuh. Memang ada sekumpulan pria sedang mandi. Namun karena waktu itu dicek oleh warga hanya mandi, akhirnya mereka disuruh bubar. Dan para pria itu bukan dari lingkungan Kedungsari, tapi dari luar lingkungan ini. Karena tidak ditemukan adanya hubungan seks atau apapun itu, sehingga masyarakat cuma membubarkan aktivitas mandi mereka itu. Sehingga bisa saya sampaikan sampai saat ini Satpol PP selaku pihak yang berwenang, masyarakat setempat maupun kepolisian itu belum mendapatkan bukti bahwa tempat ini pernah dijadikan atau sering dijadikan menjadi tempat kencan kaum gay gitu. Tapi karena warga udah terlanjur resah dengan spekulasi yang beredar sejauh ini, makanya akhirnya ini sudah di clear area berarti jadinya Mas, nggak boleh dipakai lagi kolamnya, bagaimana? Baik, jadi untuk masyarakat setempat, warga Kedungsari yang ingin mandi itu masih dibuka. Kemarin malam Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto bersama Satpol PP sudah mengecek lokasi ini. Lagi-lagi memang tidak ditemukan adanya aktivitas yang menyimpang begitu ya. Hari ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Amin Wahid sudah mengerahkan alat berat untuk melakukan penataan area sekitar kolam ini. Seperti yang kita lihat di samping kanan, samping kiri kita ini tanah yang sebelumnya itu berupa gundukan-gundukan sekarang diratakan. Kemudian di sebelah kiri saya ini sekarang sudah dipasang lampu sorot yang tujuannya supaya membuat terang area ini ketika malam hari. Kemudian di sekeliling kolam itu sekarang sudah dipasang beberapa pot bunga gitu untuk mempercantik lokasi. Artinya pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk beraktivitas di tempat ini. Cuman saat ini pemerintah maupun warga sudah bahu-membahu begitu. Mereka berkomitmen untuk memantau lokasi ini terutama ketika malam hari untuk mengantisipasi apabila ada atau disalahgunakan lagi oleh sekumpulan kaum gay begitu. Baik.
Termasuk juga melibatkan Satpol PP untuk melakukan patroli gitu Mas ya? Betul sekali itu. Jadi pihak Satpol PP Kota Mojokerto sudah bekerja sama dengan warga setempat maupun dengan pihak kelurahan, pemerintah kelurahan Gunung Gedangan untuk selalu memantau. Terlebih lagi setelah konten tersebut viral ya, yang spekulasi terkait tempat ini menjadi tempat kencannya kaum hawa. Baik. Ya, semoga dengan adanya kerjasama antara Satpol PP, pemerintah, dan juga tentunya masyarakat sekitar ini bisa menjadikan lingkungan di sana aman kembali dan tidak membuat resah masyarakat lagi gitu ya. Amin. Amin, oke deh kalau gitu. Udah mendingan kalau mandi ya mandi aja. Ya kan mandi air hangat kan enak emang. Gak usah melakukan aktivitas lain, mandi aja bersihin badan. Bener gak Mas Eko? Benar banget. Iya kan. Mas Eko udah pernah mandi di sana? Belum pernah. Oh belum, bukan Tapi warga memang, sana ya? Iya, bukan warga sini tapi memang airnya cukup hangat. Oh gitu. Mandi. Ada belerangnya nggak sih Mas? Itu di situ? Kalau belerang nggak tercium ya. Kalau belerang nggak tercium. Jadi air panasnya itu asalnya dari mana? Dari dalam tanah, dari bekas informasi dari warga setempat dari bekas pengeboran yang minyak bumi yang gagal itu. Minyak bumi kan panas dong. Iya benar, siapa tahu ada belerang, ada. Jangankan di bawah tanah yang ada apa namanya minyak buminya. Apa? Kena cahaya matahari aja kan kadang air bisa panas, anget. Make sense lah. Kita persilakan Mas Eko untuk mandi air hangat mungkin ya di tengah walaupun ini udah mau sore sih bisa lah ini mandi air hangat. Ini kan cuacanya lagi agak adem-adem. Bener. Mandi air hangat. Lagi musim hujan nggak Mas di sana? Panjang nih. Masih kemarau basah Mas. Oh kemarau basah, oke. Jarang-jarang. Ya nggak apa-apa, kemarau basah juga masih bisa mandi air hangat kok. Anyway terima kasih sekali lagi Mas Eko untuk informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore.